selalu diberikan kesehatan, kesempatan. Ibu berharap anak-anak semua setiap hari bangun pagi itu sehat, gembira. Jadi kalau sudah pergi ke sekolah niatnya untuk belajar. Kita lihat siapa yang absen hari ini. Sudah dulu. Ini banyak kan ya? Nggak absen. Siapa sudah keterangan? Ada yang satu orang yang minta, jangan. Ada yang sakit. Ada yang sakit. Sudah ada namanya di sini ada. Ada Bu. Kemudian yang lain? Izin Bu. Oh, acara apa? Foto-foto. Oke, berarti ada 2 orang yang sudah masuk. Satu sakit, satu izin. Kita akan mulai belajar ini dengan tadi kan udah bilang bersyukur. Kita akan berdoa, tapi doanya sendiri-sendiri biar dijawab. Oke, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita tentang materi kita tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dimana Anda harus tahu, ya, seandainya menganalisis penyusunan siklus, dan kita akan bahas, ya, kompetensi dasarnya yang harus Anda paham adalah bagaimana menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Langkah-langkahnya di sini sudah ada, ini yang sudah dibuat, ya. Mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang, tolong perhatikan, nah, mampu menjelaskan tentang pengertian dan perusahaan dagang dan mengidentifikasi, menentukan mana yang perusahaan dagang, mana yang tidak. Kita akan belajar, misalnya setiap ada kejadian ini bisa nggak dikategorikan perusahaan dagang atau masuknya ke perusahaan jasa, itu maksudnya. Kemudian mampu mengidentifikasi syarat penyerahan, dan pelajari kan syarat penyerahan barang, syarat pembayaran. Kemudian mampu mengidentifikasi akun-akun khusus, jurnal khusus yang sudah ada tuh di ringkasan minggu lalu, ya. Kemudian mampu mengidentifikasi pencatatan penjualan barang dagang. Ya, oke, kita akan mulai saja langsung materi. Belum materi aja. Gua akan minta satu orang untuk ini gambar apa? Gimana nih? Supermarket. Manuel. Ini gambar apa? Supermarket, restoran. Berarti di sini kamu biasa ngapain restoran? Makan. Kopi. Yang ini bawahnya? Dan. Maksudnya ini tempat berdandan di Manuel, tempat berdandan. Oke, berarti ada 3 gambar, ya. Nanti kalian akan bisa melihat, mengamati apa yang ada pada gambar ini, ya. Dan kalian boleh bertanya tentang gambar ini nanti, ya. Dan ini menyangkut dengan pelajaran kita hari ini tentang karakteristik perusahaan dagang. Kemudian apa saja yang ada perusahaan dagang? Ini ada apanya? Ada pembelian, coba lihat Suci. Apa? Ada pembelian, kemudian ada apa? Ada pengeluaran kas. Ya, uang keluar. Penjualan, markas, dan direktur. Ya, ada 5 ya kegiatan yang dilakukan pada perusahaan dagang. Ini juga bisa Anda tanyakan, karena nanti akan kita bagi kelompok sesuai pertanyaan yang Anda berikan nantinya. Ya, apa saja akun yang ada pada perusahaan dagang? Di sini ada 8 akun ditambah 1 akun di perusahaan barang dagang. Ini 8, seharusnya ada 9 ya akunnya. 4 kepunyaan pembeli. Lihat di sini ada pembelian, ada penjualan, ada perusahaan barang dagang, ada harga pokok, potongan tunai, potongan pembelian, dan nanti kita akan bisa bahas pada kegiatannya berdasarkan kelompoknya, ya. Untuk materi, ya, sesuai dengan siklus akuntansi perusahaan dagang, Ibu berharap bagaimana kalian bisa mencari apa yang kalian perlukan berdasarkan mengamati gambar tadi, ya. Kalian bisa mengamati gambar tadi dan membuat pertanyaannya. Setelah pertanyaan selesai, kita akan buat kelompoknya. Jadi dengan kelompok nanti akan kalian bahas. Kenapa? Immanuel mau keluar. Oke, kita lihat. Setelah
dagang dengan perusahaan jasa. Tolong bisa yang bantu ibu nyatatnya. Kita harus baca dulu, Suci tolong bantu catat dulu. Yang ditanya oleh Latifah tadi, apa perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Siapa lagi mau bertanya? Ada lagi? Perusahaan jasa. Perusahaan jasa dari Suci. Apa beda perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Jasa. Kan tadi dalam kamar ini, kan tadi dibilang apa tempat dandan nih, tempat dandan, tempat makan, tempat belanja. Tuh. Dandan itu maksudnya tentang ini. Dandan, berdandan salon. Salon. Siapa pertanyaan? Siapa lagi mau bertanya? Ya, Alvin, catat. Kita bertanya catat ya, Alvin. Apa perbedaan pencatatan secara perpektual dan periodik? Apa perbedaan pencatatan Secara perpektual dan pencatatan secara periodik? Ada yang bertanya? Nah, silakan catat. Ayo Suci catat nih. Oke. Sebutkan syarat penyerahan gudang pembeli dan rangkum gudang. Sebutkan bagaimana cara bagaimana syarat penyerahan barang dalam benar mana Bang itu ya? Berarti yang utama yang ini ya. Nih, yang diangkatnya. Di apa nanti masuknya? Oke, perbedaan syarat rangko gudang penjual dan rangko gudang pembeli dalam syarat penyerahan barang. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ayo, Dik. Mantap ya. Suka berapa Perbedaan antara rekor pembelian dengan rekor penjualan. Berarti udah lagi? Ada lagi? Suci mau? Ayo, Suci. Ini sekretaris mau mencatat dia mau nanya juga nih. Boleh sih. Catat sendiri ya pertanyaannya. Oke. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik dan sistem perpetual. Berarti contoh. Ya. Berarti nyambung dengan temannya tadi. Iya. Yang ini caranya, yang ini contoh perusahaannya. Bagus, good. Terima kasih ya memang anak-anak ini luar biasa. Dari sini ya pertanyaannya. Oke. Kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya, kita akan membentuk kelompok. Artinya hari ini anak-anak sudah tahu permasalahan yang akan kita hadapi dan akan kita jawab nanti karena akan kita cari solusinya atau jawabannya berdasarkan kelompokmu, ya. Kita bagi 6 kelompok, ya, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Bagi kelompoknya nggak usah jauh-jauh ya, dari sini aja, boleh? Kita bagi per ini aja. Ini 2, 2, 2. Oke, yang tengah boleh cari kamu yang ke samping kiri kanan karena kamu maksudnya no, kamu kita di sini. Temannya yang ya, yang bertanya, pertanyaannya kita akan acak nanti. Mungkin kalian dapat 3 dalam pertanyaannya. Kita akan coba membahasnya apa yang kalian lihat di gambar tadi. Kalian buat pertanyaan dan masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan sesuai yang kalian dapat. Nanti dibuatnya di sini. Kita punya waktu untuk mengerjakannya 15 menit selesai. Jadi diskusikan dengan 15 menit ya kita selesaikan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang kelompok kalian dapat. Kita bagi nanti nggak perlu dibacakan ya karena nanti teman-teman lainnya tahu. Jadi nggak perlu dibacakan. Apa yang dapat nanti cukup kalian catat di kelompok kalian masing-masing. Mulai dengan kelompok Apin dulu, ambil 1. Gak usah dibaca. Nanti langsung kasih tahu kawannya. Oh ya, I'm sorry. Jadi jawabannya di sini ya. Buat kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Kelompok 1. Oke. Silakan anak-anakku ambil. Ini jawabannya saya maaf ini. Nggak perlu dibaca, cukup kelompok kalian yang tahu. Dan jawabannya. Tuh. Ini. Ya. Yang udah lewat boleh langsung dikerjakan dan itu memang dijawab ya. Diskusikan dengan temannya. Cetaknya mana cetaknya? Nih.
kelompoknya saja. Kalian langsung jawab di kertas yang sudah ibu siapkan dan diskusikan, dan kalian wajib tahu apa yang kalian buat itu. Nanti akan ada pertanyaan. Apakah kalian benar-benar mengerjakan atau tidak? Diskusikan dengan kelompoknya. Kalau mudah itu mulai dari sekarang, berarti semuanya sudah dimulai 15 menit. Oke? Mulai. Dengan nanti Suci, kayak siapa? Nah, tolong jawaban dari pertanyaan yang kalian dapat ditulis di kertas yang sudah disiapkan, dikumpulkan setelah 15 menit. Kelompok yang pertama mengumpulkan dengan dapat dua. Dapat martabak Mesir. Enggak dong, martabak. Garing. Bekso. Kerja. Dokter Rizky. Ya, kita kerjakan ya, mulai nak. Ada yang dikerjakannya bu, atau kalian pernah membacanya boleh. Iya. Ini kan, nah, nanti semuanya diapakan? Tidur, baca, ngapa? Kamu kan tidur malam, belajar terus kerjamu. Hah? Ya, Bu, ya, ini. Sekarang ini udah lama nggak nampak kamu jadi? Sampai mana kamu kerjakan? Udah lama nggak kerjaan soal. Udah lah, mana bu tak mau dikerja baca nak. Apa? Ibu dulu apanya pertanyaan mana ada? Ada kendalanya? Apa? Berarti aman ya? Ini lagi. Silakan ada bagiannya. Kalian dapat mana pertanyaannya? Oh, ada? Bisa? Bisa. Oke, good. Ya? Gimana anak? Kelompok 6? Bisa? Bisa? Bisa. Semua jawaban itu kelompoknya harus tahu ya. Karena nanti kalian harus bertanggung apa yang sudah kalian buat. Ya, semangat ya, semangat. Mantap. Kalian di foto nada dan semuanya waktu berjalan semuanya kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya. Disuruhkan tujuh nanti. Boleh tawarkan. Cuma tawarkan siapa kelompok yang mau bertanya duluan. Ya nanti. Oke, Ibu itu sampai 5 berarti berakhir kalau di semua 5. 1, 2, 3, 4, 5 stop. Berarti berakhir. Sekarang kita akan coba membahas
apa yang menjadi permasalahan dalam pertanyaan tadi? Ibu malas kan menunjuk orang, juga kamu yang mengapakan diri kamu. Bu, kami bu atau lebih bagus. Kelompok mana yang mau ke depan? Pertengahan. 1. Yang mau ke depan ada 2. Berarti kita ambil contoh 2 dulu ya. Kalau ada waktu kita akan tampilkan semuanya. Boleh? Ya. Boleh. Berarti kita akan tampilkan 2 kelompok untuk mempresentasikan sesuai apa yang menjadi pembahasan atau permasalahan mereka. Karena masing-masing kalian, masing-masing kelompok itu berbeda permasalahannya. Oke, kita minta kelompok 2 ke depan. Iyalah ke depan. Oke, semuanya memperhatikan temannya yang membahas permasalahan yang mereka hadapi dan mereka sudah menemukan jawabannya tentang apa yang mereka gagal. Silakan untuk kelompok 2 memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dibacakan oleh Zahra. Jadi jika dapat pertanyaan dari Adil, dulu bicara. Kalau kelompoknya membaca, kelompok atau kelompok membaca, ibu berharap nak kita saling menghargai ada temanmu yang di depan karena nanti pas giliranmu seperti itu. Yuk kita kerjasama. Dah, saudara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Yang pertanyaannya adalah apa perbedaan pencatatan secara perpetual dengan periodik? Jadi sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagang pada saat akhir periodik dengan melakukan perhitungan fisik. Sedangkan perpetual akan mencatat persediaan stok barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Jadi kalau fisik Itu sistem periodik. kalau yang virtual pakai yang langsung. Bisa mungkin kalian tanyakan apakah mereka paham? Apakah jawabannya sudah dapat Ada. diterima atau ada yang ingin menambahkan? Pertanyaan? Nggak ada yang bertanyaan? Kalau yang tidak sudah pasti, Nggak ada yang bertanyakan udah cukup? Berarti udah paham dengan pengertiannya? Oke, good. Kita upload dulu. Boleh buka semuanya bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok tiket. Kelas saya di pejabat sumpah, cuma macamnya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oh, ibu berharap ya nak, kalian jangan mau cepat keluar aja. Kalau mana ngerti tanya. Biarlah mereka kan akan mencoba menjawab. Tak bisa nanti kita tunda. Jangan ada pertanyaan enggak. Jangan seperti itu. Boleh bertanya. Nanti mereka akan mencoba menjawab. Kalau memang nggak bisa, kita akan cari, akan kita tunda, kita bahas minggu depan. Silakan bertanya seputar apa yang mereka bahas. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan, yang akan dijawab oleh Elma. Pertanyaannya, apa perbedaan antara retur pembelian dan retur penjualan? Retur penjualan adalah pembelian produk yang dilakukan pelanggan atau konsumen terakhir suatu produk kepada penjual atau perusahaan. Sedangkan retur pembelian adalah pengembalian bahan baku yang dilakukan perusahaan kepada pemasok. Segitulah kira-kira jawabannya. Apakah bagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada nggak pertanyaan? Jelas nggak sama kalian semua? Semua beda antara roti penjualan dan roti pembelian. Sudah jelas? Jelas sekali. Roti pembelian, Ya, Bu. roti penjualan. Ya. Good, very good. Ibu. Nanya. Ya. Oh,
semuanya nih. Apa itu penjualan untuk pembelian mereka sekarang? Kira-kira kaum realnya atau nyatanya mana yang untuk penjualan, mana untuk pembelian, biar nampak bedanya. Itu contohnya. Bisa lebar aja. Ada yang dibagi. Bukan penjelasan. Contohnya, misalnya pembelian barang dagang, kan tadi dijelaskan seperti ini. Yang mana yang contohnya? Untuk pembelian misalnya, maksudnya kejadian yang nyata mungkin itu. Menurut yang menurut minta tuh kejadiannya nyata itu seperti apa? Bagi teman-teman yang ingin membantu jawab, silakan. Ada yang bisa bantu katanya? Gak ada? Ada? Halo teman-teman, ada yang bisa bantu? Kalau nggak ada nanti kita akan coba bahas ya. Di akhir kita akan coba bahas nanti. Oke. Tetap terima kasih untuk kelompok 3. Baiklah, dikarenakan kami belum bisa menjawab, mungkin sekian dari kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak jadi pejabat. Pastilah. Oke. Kita akan dan dulu ya kelompoknya, tolong dulu dengan kelompoknya. Terima kasih untuk teman yang sudah maju ke depan tadi. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Ada pertanyaan tadi dari kelompok 2 untuk kelompok 3 tentang seperti apa yang dikatakan untuk pembelian dan untuk penjualan itu untuk konkretnya, ya. Dua kali sekilas saja. Sebenarnya anak-anak tuh tahu. Cuma seperti si di sumber mimpi, terasa ada tapi terungkapkan tidak. Contoh, ketika kelompok 2 kamu membeli, kelompok 3 menjual. Berarti ada interaksi antara penjual dan pembeli. Pasti ketika kalian membeli untuk dijual lagi, pengennya barang yang diminta atau dipesan itu sesuai pesanan. Pada waktu kelompok 2 tidak menerima sesuai pesanan, kan nggak mungkin disimpan di gudang. Buktinya, maka kelompok 2 mengembalikan di sini yang namanya retur. Berarti ketika kelompok 2 mengembalikan barang yang dibeli tidak sesuai atau rusak, nggak bisa dijual. Mungkin kita kalau menunggu terus, justru itu pembeli penjual itu ada komitmen di awalnya. Seperti kita di buku cetak juga ada itu. Maka kalau kelompok 2 sebagai pembeli retur pembelian diberikan, ini misalnya ini ada nih dari 4 buku ini, misalnya ini ada 4 buku. Ternyata kamu hanya pengen buku itu semuanya warna kuning. Nih, berarti warna biru harus dikembalikan. Nah, ini yang namanya retur. Bagi kelompok 2 yang membeli namanya retur pembelian. Bagi penjual namanya retur penjualan. Kalau utang berarti mengurangi utang, ini mengurangi piutang. Paham? Bisa kita apa lagi nanti itu. Berarti hari ini kita udah selesai. Ibu minta pada satu orang, siapa saja yang mau berkenan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini? Ya boleh, Latifah. Boleh mungkin berdiri temannya, biar lebih jelas. Silakan. Latifah akan memberikan ulasan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita dapat mengetahui beberapa karakteristik perusahaan dagang, akun-akun pada perusahaan dagang seperti akun pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan akun penjualan. Serta kita dapat mengukur siklus-siklus yang ada pada perusahaan dagang. Serta kita dapat mengetahui apa saja perbedaan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Udah? Oke, terima kasih. Kita hapus dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Pak. Selesai ya untuk tugas akhir. Karena kita tadi bukti kelamaan kelompoknya membahas soal, saya tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan di rumah. Kerjakan halaman 125 yang ada pada buku cetak kamu. Catat ya di rumah. Ya, itu ada jelas setelah apa tugasnya. Nanti kita akan coba bahas pada minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya.
Thank you for attention, Mr. Dan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.